Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peneliti ataupun mahasiswa yang sedang menempuh eh, penulisan karya ilmiah, baik itu S1, masuk S1, S2, dan S3. Di sini saya akan menyampaikan yaitu perbedaan novelty, research gap, dan state of the art. Apa saja sih yang dibahas dalam novelty, research gap, dan state of the art itu? Apakah ini penting? Ya, jawabannya iya, sangat penting sekali. Apabila dalam suatu penelitian atau penulisan karya ilmiah ataupun dalam penulisan berbentuk ilmiah, maka itu harus dan wajib disertakan novelty-nya. Apabila tidak ada novelty-nya, maka bisa dikatakan penelitian itu jelek. Kepada Bapak Ibu, apabila ingin submit ke artikel Sinta atau ke Scopus, maka kita wajib harus ada. Apabila tidak ada di dalam artikel kita itu tadi, maka kemungkinan pasti akan di-reject oleh editor-in-chief jurnal tersebut. Nah, perkenalkan, nama saya Dr. Wan Gunawan, SPD MPD. Saya dosen di Universitas PGRI di Bunda Surabaya, yaitu teknologi pembelajaran. Di sini ada 3 kata, yaitu ada novelty, research gap, dan state of the art. Sebenarnya kesemuanya ini adalah sama, artinya sama, yaitu mencari celah kebaruan atau kesenjangan. Tapi ada sebagian orang, sebagian ahli atau sebagian pakar itu membedakan gitu. Ya silakan saja. Kalau bisa dibedakan, silakan. Tapi saya menganggap itu sama saja. Begitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 7 jenis novelty karena tadi saya anggap sama ya. Jadi di sini akan saya jelaskan bahwa di sini ada 7 jenis novelty atau research gap atau state of the art. Apa saja, yaitu tentang theoretical gaps, conceptual gaps, empirical gaps, methodological gap, practical gap, evidence gap, dan population gap. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Oke, theoretical gaps yaitu di sini ada 3 fungsi, yaitu secara teoritis berkaitan dengan teori-teori dan kerangka pemikiran pada riset-riset sebelumnya gitu. Itu yang disebut dengan theoretical gap. Dan terus yang kedua yaitu terdapat kelemahan, keterbatasan atau sesuatu yang kurang pada teori maupun kerangka pemikiran sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, kemungkinan Anda bermaksud untuk menambahkan sesuatu yang baru serta memperbaiki teori atau kerangka pemikiran yang sudah ada. Gitu. Itu fungsi-fungsinya gitu. Nah, sedangkan di sini strategi mengatasi theoretical gaps itu tadi. Itu yang pertama yaitu tambah variabel pada kerangka pemikiran berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Dapat berupa mediator ataupun moderator. Yang selanjutnya menggunakan suatu teori yang banyak digunakan di bidang lain. Kemudian diuji pada kajian penelitian, terangkan bagaimana hal tersebut dapat berkaitan bidang kajian penelitian. Terus menggunakan kerangka pemikiran yang sama dengan penelitian sebelumnya, tapi menerangkannya dengan menggunakan teori lain gitu. Dan terus ambil suatu kerangka pemikiran dan diuji pada bidang kajian penelitian, terus uji dengan mediator atau moderator yang berbeda berdasarkan kajian penelitian sebelumnya, atau ditambahkan mediator atau moderator baru. Terus yang terakhir
buat kerangka pemikiran yang baru, kontribusinya yang tinggi, seperti itu. Oke, next. Nah, sedangkan conceptual gaps yang kedua, bagian yang kedua itu, yaitu yang pertama itu berkaitan dengan konsep atau istilah yang digunakan dalam kajian. Yang kedua, terdapat banyak konsep yang sama tetapi definisinya secara berbeda. Dan yang ketiga, terdapat pengembangan konsep yang dibangun secara jelas atau tidak dikaitkan. Seperti itu. Oke. Nah, strateginya gimana? Strategi mengatasi conceptual gap itu tadi, yaitu yang pertama, meneliti tujuan dari konsep tersebut. Bagaimana konsep itu dikembangkan? Apakah ada hal-hal yang tidak jelas atau meragukan? Yang kedua, konsep dari penelitian ilmu yang terdekat atau relevan digunakan dalam penelitian. Berikan jawaban yang kuat. Terus yang ketiga, apabila terjadi keraguan, memberikan definisi yang jelas, lebih jelas pada konsep yang dibahas. Dan terakhir, jika perlu, kembangkan konsep baru seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada empirical gaps. Nah, yaitu yang pertama berkaitan dengan kajian sebelumnya. Yang kedua, temuan-temuan pada penelitian-penelitian terdahulu tidak konsisten. Maka ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Nah, yang ketiga, terdapat bias, kelemahan, atau keterbatasan pada metode penelitian pada penelitian terdahulu. Dan yang keempat, sampel yang digunakan tidak dapat digeneralisasikan pada situasi atau tempat yang berbeda. Itu. Dan strateginya gimana? Strategi mengatasi empirical gap ini yaitu menguji hasil hipotesis dengan menggunakan sampel yang sama untuk mengidentifikasi konsistensinya dengan kajian terdahulu. Terus lihat kelemahan dan keterbatasan metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Atasi kelemahan dan keterbatasan tersebut dengan metode yang lebih baik. Dan yang keempat, methodological gaps. Nah, di sini yaitu keterbatasan dalam metodologi yang digunakan, kualitatif atau kuantitatif. Kelemahan justifikasi pada penelitian sebelumnya. Terus apabila yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah metodologi kuantitatif saja atau kualitatif saja, kemungkinan untuk penelitian berikutnya menggunakan metodologi campuran atau mixed methods. Instrumen yang berbeda tetapi menggunakan konsep yang sama mungkin saja menghasilkan temuan yang berbeda. Seperti itu. Nah, strateginya gimana? Strategi mengatasi methodological gaps ini yaitu gunakan metode yang lebih baik dalam menjawab masalah penelitian apabila hasil penelitian perlu dikaji lebih dalam. Jika terdapat kekurangan dalam analisis atau aspek statistik pada penelitian terdahulu, diskusikan secara mendalam. Tambahkan metode penelitiannya. Misalnya pada penelitian sebelumnya metodenya kuantitatif, kemudian ditambah dengan metode kualitatif. Seperti itu. Gunakan instrumen yang berbeda dengan menggunakan konsep yang sama. Diskusikan secara kritis dengan membuat perbandingan beberapa instrumen sebelum dan menentukan instrumen yang akan digunakan. Gunakan sampel yang berbeda, misalnya sektor yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda. Dan terakhir, kembangkan instrumen baru. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya tidak jelaskan semua karena waktunya terlalu lama, nanti videonya akan terlalu lama, jadi saya jelaskan sampai metodologi saja. Tapi di sini saya sudah membuat ringkasan bahwa ringkasan tabel kesenjangan penelitian atau itu tadi research gap, novelty, dan state of the art itu tadi. Ya, kalau evidence gap itu yaitu studi memiliki hasil yang tidak konsisten pada saat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Sedangkan knowledge gap yaitu peneliti yang bersedia tidak memiliki temuan yang diinginkan. Yang practical knowledge gap yaitu praktik profesional berbeda dari temuan penelitian atau tidak dicakupi oleh penelitian. Sedangkan methodological gaps, metode penelitian yang berbeda diperlukan untuk menghasilkan wawasan baru atau menghindari temuan yang distorsi.
Empirical gap itu temuan atau, proporsi penelitian perlu diverifikasi. Nah, terus yang trickle gap teori harus diterapkan pada masalah penelitian tertentu dan menghasilkan wawasan baru. Population gap itu peneliti tidak cukup mewakili atau terjadi kurangnya penelitian pada populasi tertentu seperti gender, ras, etnis, dan lain-lain, seperti itu. Oke, saya rasa, cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah, sedangkan contoh-contoh resep gap itu tadi nanti akan saya lampirkan di, eee, kolom, deskripsi gitu ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan hubungi saya eee, di nomor saya. Nanti saya berikan deskripsinya di bawah ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.